Selamat pagi, kami ucapkan kepada Dr. Eka Gunawijaya sebagai evaluator pada student project ini, serta Niwayan Tianing sebagai fasilitator kami pada blog Evidence-Based Medicine Practice. Hari ini kami dari SGDB 7 akan menyampaikan student project kami, yaitu tentang aspek prognosis pada skenario 7. Adapun jurnal yang kami telaah pada student project ini ada dua, yaitu yang pertama, Effect of Anti-Epileptic Drugs on Thyroid Function, Thyroid Hormone in Patients with Epilepsy, a Meta-Analysis. Dan yang kedua, The Effect of Anti-Epileptic Drug on Thyroid Function in Children. Baik, akan dilanjutkan pada introduction. Selanjutnya, untuk latar belakang, epilepsi adalah salah satu kondisi neurologi kronis yang memerlukan terapi jangka panjang dengan obat antiepilepsi. Penggunaan obat antiepilepsi dalam jangka panjang memiliki beberapa efek samping seperti toksisitas metabolik dan organ, gangguan endokrin, efek negatif kognitif, dan gangguan psikologi, khususnya pada pasien epilepsi dengan gangguan fungsi tiroid. Hormon tiroid adalah hormon yang penting untuk perkembangan dan pengaturan metabolisme jaringan, sehingga gangguan fungsi tiroid dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak serta menimbulkan efek samping hemostasis pada orang dewasa. Dalam menentukan manajemen pasien yang tepat, perlu dilakukan telaah kritis terhadap jurnal-jurnal medis yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi. Jurnal ditelaah dengan memperhatikan aspek validitas, kepentingan, dan penerapan. Adapun hasil telaah kritis dapat dijadikan acuan dalam menentukan manajemen yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pada bagian identifikasi masalah, pasien dengan epilepsi seringkali perlu mengkonsumsi obat antiepilepsi dalam jangka waktu yang lama. Banyak studi menunjukkan obat antiepilepsi memiliki pengaruh negatif terhadap fungsi endokrin termasuk kelenjar tiroid, akan tetapi faktor risiko penurunan fungsi tiroid pada pasien tidak diketahui dengan jelas. Sebagai ahli pediatri, kita ingin menentukan potensi faktor risiko penurunan fungsi tiroid pada pasien epilepsi dengan mencari bukti terbaik. Adalah formulasi pertanyaan. Di sini skenario yang kami dapatkan pada skenario 7 ini adalah aspek prognosis atau efek jangka panjang dari pemberian intervensi anti-epileptic drug pada anak. Berikut adalah pertanyaan penelitian klinis yang dibuat menggunakan PICO. Yang pertama, next, P, population atau problem. Pada dua jurnal ini, jurnal pertama menyampaikan hasil penelitian atau menggabungkan penelitian-penelitian pada anak-anak dan juga orang dewasa. Sedangkan untuk jurnal kedua yaitu pasien anak berusia 3 bulan sampai 18 tahun dengan partial idiopatik dan epilepsi umum. Sedangkan untuk intervensi atau I, itu pada kedua jurnal memiliki intervensi yang sama yaitu obat anti-epilepsi, namun terdapat beberapa perbedaan juga. Pada jurnal pertama yaitu carbamazepine, phenytoin, dan juga valproic acid, sedangkan jurnal kedua itu phenobarbital, valproat, carbamazepine, ocarbazepine, dan levetiracetam monoterapi. Tidak ada comparison, sedangkan outcome-nya adalah terganggunya fungsi tiroid serta terjadi perubahan hormon tiroid pada tubuh. Secara spesifiknya dikatakan terjadi penurunan T4 dan juga FT4, namun terjadi peningkatan TSH. Adapun pertanyaan klinis yang dapat disusun berdasarkan PICO tadi adalah pada pasien epilepsi, anak dan orang dewasa, bagaimana efek penggunaan obat anti-epilepsi terhadap fungsi tiroid. Next. Untuk penelurusan jurnal yang dipilih adalah jurnal terbaik untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan PICO. Kata kunci yang sesuai dengan PICO digunakan untuk pencarian jurnal pada database Science Direct. Science Direct dipilih kerana merupakan database jurnal kedokteran online terbesar secara gratis. Selepas itu, jurnal terbaik yang dipilih adalah jurnal yang sesuai dengan kriteria kelayakan. Jurnal yang dinilai memiliki tingkat validitas dan kepentingan tertinggi merupakan laporan penelitian jenis cohort dan laporan meta-analisis, yang merupakan jenis studi terbaik untuk menilai prognosis sesuatu. Untuk seleksi jurnal dilakukan dengan mencari pada database Science Direct, di mana tahap identifikasi adalah penilaian judul yang potensial sesuai dengan tujuan penulisan. Kemudian, eksklusi dilakukan dengan mengeluarkan jurnal-jurnal yang sertifikat. Setelah itu dilanjutkan dengan penilaian tahap screening dengan nilai abstrak secara umum. Berdasarkan penilaian abstrak, ditemukan jurnal yang tidak sesuai sebanyak 27 jurnal sehingga dieksklusi. Dari 45 jurnal yang masuk tahap screening, hanya 19 jurnal yang dilanjutkan pada penilaian kelayakan. Berdasarkan penilaian ini, 5 studi tidak dapat ditemukan manuskrip utuhnya, 3 studi dengan manuskrip utuh dengan bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 4 studi dengan desain penelitian yang tidak sesuai
Dengan objektif pada penulisan ini, serta 5 studi dengan kualitas rendah yang ditelaah berdasarkan validitas, importance, serta pengukuran hasil yang tidak adekuat. Sehingga studi yang layak untuk diinklusi dalam penulisan ini adalah sebanyak 2 studi, di mana yang pertama adalah effect of anti-epileptic drug on thyroid hormones function in patient with epilepsy, a meta-analysis. Yang kedua adalah the effect of anti-epileptic drugs on thyroid function in children. Next. Selanjutnya untuk aspek validitas untuk jurnal yang pertama, jadi pada jurnal ini peneliti melakukan studi selection secara sistematis sesuai dengan pedoman meta-analysis of observational studies in epidemiology atau disingkat MUS. Jadi pada screening pencarian dilakukan pada laman NCBI atau PubMed, isi Web of Science, database IMBIS, serta Cochrane Library pada periode di antara Januari 1980 sampai April 2015. Untuk kata kuncinya sendiri, ada antikonvulsan, epilepsi, antiepileptic drugs, OXC, PHT, CBZ, PB, LTG, GBP, TPM, valproic acid, LEV, thyroid hormone, T3, FT3, T4, FT4, dan juga TSH. Selanjutnya, pada jurnal juga dikatakan bahwa kriteria inklusi dan eksklusi dijelaskan dalam eligibility kriteria, di mana kriteria inklusinya yaitu yang pertama, data hasil laporan epidemiologi dengan healthy control, yang kedua, studi cross-sectional, case control, atau kohort yang mengevaluasi hubungan antara AED dan hormon tiroid pada pasien epilepsi. Yang ketiga, paparan atau exposure yang merupakan AED. Yang keempat, mengukur hormon tiroid dan data disajikan dalam mean dan standar deviasi. Yang terakhir, memenuhi setidaknya 6 kriteria Newcastle-Ottawa Scale atau NOS. Sedangkan pada jurnal tidak disebutkan kriteria eksklusi dalam pemilihan studi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek validitas bagian measurement. Untuk pertanyaan sendiri terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah terdapat polling meta-analisis terhadap seluruh jurnal yang diinklusi. Jadi jurnal 1 itu melakukan polling dengan menggunakan fixed atau random effect meta-analisis. Penilaian mengaruh masing-masing hasil individual terhadap pool estimate dilakukan dengan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengeksklusi studi satu persatu dan menghitung combined estimate dari studi yang tersisa. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah hasil dari studi ke studi lain konsisten. Jadi pada jurnal disebutkan bahwa hasil dari studi ke studi mengenai hubungan konsumsi obat anti epilepsi dengan fungsi tiroid tidak konsisten. Jadi walaupun sudah dilakukan subgroup analisis dan stratifikasi, tetap saja heterogenitasnya tinggi. Next. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai aspek kepentingan. Berdasarkan jurnal, pasien dengan epilepsi yang menerima OAE menunjukkan penurunan T4 dan FT4 serta peningkatan TSH bila dibandingkan dengan kelompok kontrol secara keseluruhan. Sedangkan konsentrasi T3 dan FT3 tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok pasien dan kontrol, dan hasil yang diperoleh tidak menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Lalu penelitian ini membagi analisis berdasarkan usia menjadi anak-anak dan orang dewasa. Ditemukan penurunan T4 dan FT4 secara signifikan pada kelompok anak-anak. Lalu standardized mean difference pada jurnal diperoleh serum T4 pada anak-anak yaitu minus 1,934, sedangkan pada serum FT4 didapat SMD sama dengan minus 1,450 dan serum TSH dengan SMD sama dengan 0,635 dan adapun 90% CI untuk serum T4 didapatkan dengan rentangan minus 2,379 sampai dengan minus 1,490. Sedangkan 90% CI dari T4 dapat dengan rentangan minus 1,899 hingga minus 1,02. Adapun 90% CI yang diperoleh tidak berada di antara angka 0 dan rentangannya sempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh signifikan secara presisi. Next. Baik, dari aspek penerapan, jurnal tersebut dapat diterapkan pada skenario kasus karena terdapat kemiripan karakteristik yaitu pasien anak-anak. Lalu diperlukan perhatian khusus pada fungsi tiroid saat sedang melakukan terapi pada pasien epilepsi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian pemberian jenis obat pun harus diperhatikan karena dengan jenis obat anti epilepsi yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda pula pada level serum TSH dan FT4. Next. Selanjutnya adalah kritis dari jurnal kedua dengan judul The Effect of Anti-Epileptic Drugs on Thyroid Function in Children. Jadi untuk aspek validitasnya dilihat dari sampel. Jadi sampel penelitian ini adalah anak-anak usia 3 bulan sampai 18 tahun yang dirawat di klinik rawat jalan neurologi anak di rumah sakit anak
Dr. Bescetus antara 1 Juli 2011 dan 1 Mei 2013. Dan terdiagnosis dengan onset baru idiopatik parsial dan epilepsi umum yang menerima monoterapi fenobarbital, valproat, carbamazepin, oxcarbazepin, dan levetiracetam dan bebas kejang selama minimal 12. Semua anak secara perkembangan normal. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, anak-anak yang memiliki penyakit neurologis progresif, tiroid atau penyakit metabolik lainnya, memiliki kejang refraktor, yang telah menerima obat apapun dalam 6 bulan terakhir yang dapat memengaruhi fungsi tiroid, kemudian memiliki riwayat keluarga hipotiroidisme atau disfungsi endokrin, kemudian memiliki bukti ketidakpatuhan terhadap terapi pengobatan, dan juga kelebihan berat badan dengan indeks massa tubuh persentil ke-95 untuk usia dan jenis kelamin. Next. Untuk aspek validitasnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek fenobarbital, valproate, monoterapi carbamazepin, oxcarbazepin, dan levetiracetam pada fungsi tiroid selama periode pengobatan 12 bulan. Periode 12 bulan ini cukup untuk menilai pengaruh pada hormon tiroid, di mana berdasarkan penelitian lainnya juga didapatkan hasil yang signifikan dengan periode penelitian beragam. Sampel sebanyak 223 anak, iaitu terdiri dari 103 perempuan dan 120 laki-laki. Adapun pada akhir penelitian, semua sampel dianalisis tanpa ada sampel yang drop out. Kadar tiroksin bebas serum FT4 dan hormon stimulasi tiroid TSH diukur sebelum dan pada bulan pertama, ke-6 dan ke-12 terapi. Baik, jadi untuk aspek validitas di bagian measurement, untuk artikel 2 dengan desain studi prospektif cohort, maka terdapat satu pertanyaan, apakah terdapat blinding terhadap penyelidik, pengasuh, dan pengumpul data terhadap alokasi subjek? Nah, jadi jawabannya adalah penelitian jurnal 2 ini tidak melakukan blinding baik kepada investigator, caregivers, maupun data collectors-nya. Untuk penilaian dan follow-up terhadap subjek penelitian dilakukan oleh dokter neurologis anak yang sama selama rentang waktu penelitian. Next. Untuk aspek kepentingan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efek monoterapi fenobarbital, valproate, carbamazepin, oxcarbazepin, dan juga levetiracetam terhadap fungsi tiroid dalam praktik klinik regular selama period pengobatan 12 bulan. Kadar tiroksin bebas serum iaitu FT4 dan hormon perangsang tiroid iaitu TSH dinilai sebelum dan pada bulan ke-5, ke-6 dan ke-12 terapi. Konsentrasi rata-rata FT4 dan juga TSH pada awal tidak bervariasi antara kelas ubat. Pasien yang diubati dengan valproate mengurangi FT4 dan meningkatkan kadar TSH pada bulan 1, 6 dan juga 12. Pasien yang diubati dengan carbamazepin mengurangi kadar FT4 pada bulan ke-1, 6 dan 12 dan meningkatkan kadar TSH pada bulan 1 dan juga 6. Konsentrasi rata-rata FT4 dan juga TSH pada awal tidak bervariasi antara kelas ubat. Pasien yang diubati dengan valproate mengurangi FT4 dan juga meningkatkan kadar TSH pada bulan 1, 6 dan juga 12. Pasien yang diubati dengan levetiracetam tidak menunjukkan perbaikan besar pada FT4 dan juga TSH setiap saat. Prevalensi hipothyroidism subklinis pada 12 bulan adalah 28% pada valproate, 21.4% pada oxcarbazepin dan juga 18.2% pada fenobarbital, 13.9% pada carbamazepin dan juga 0% pada kelas levetiracetam. Next. Baik, untuk aspek penerapan pada jurnal kedua, jadi karakteristik sampel pada jurnal dan pasien pada skenario sangat penting menaruh perhatian pada fungsi tiroid pasien epilepsi yang sedang mendapatkan terapi. Kemudian perbedaan jenis obat anti-epilepsi dapat menunjukkan berbeda pada level TSH dan FM. Jadi berdasarkan telah kritis yang telah dilakukan penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian kedua jurnal dapat diaplikasikan kepada pasien. Penulis dapat menjawab risiko penurunan fungsi tiroid pada anak-anak dengan epilepsi. Penentuan jenis obat dan monitor terhadap fungsi hormon tiroid penting dilakukan selama pengobatan antiepilepsi.
Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa obat antiepilepsi mempengaruhi penurunan fungsi tiroid dengan derajat yang berbeda-beda pada anak-anak. Baik, sekian presentasi kami untuk student project pada blog Evidence-Based Medicine. Terima kasih.